Selamat datang dan selamat kembali bersama saya di channel Fides et Ratio. Pada pertemuan keempat ini kita akan melihat bersama tentang persekutuan para kudus. Dalam pertemuan keempat ini ada beberapa poin yang akan kita dalami bersama. Yang pertama, makna persekutuan para kudus. Yang kedua itu proses kanonisasi dalam gereja Katolik. Dalam hal ini proses kanonisasi orang kudus ya, orang kudus di mendapat gelar santo atau santa. Yang ketiga itu keutamaan atau kebijakan salah satu orang kudus. Ya, ini akan kita lihat bersama dalam pertemuan keempat ini. Yang pertama, kita lihat bersama tentang makna persekutuan para kudus. Makna persekutuan para kudus. Makna persekutuan para kudus ini, yang pertama kita lihat tentang persekutuan dalam hal-hal rohani. Persekutuan itu ada beberapa ya, apakah dalam hal ini atau dalam hal itu, apakah dalam aspek ini, aspek itu. Tapi yang pertama kali ini kita lihat tentang persekutuan dalam hal-hal rohani. Berarti yang kita bicarakan di sini hanya berkaitan dengan aspek rohani ya, aspek rohani. Santorum ya, dalam arti ini santa merupakan bentuk genitivus dari santo yang memiliki arti ganda, yakni hal-hal atau peristiwa-peristiwa kudus dan orang-orang kudus. Ya. Kita sering menyebut ya, nama santo atau santa. Ya. Ini bentuk genitivus, ya, bentuk genitivus. Makna komunion santorum menunjuk pada persekutuan dalam hal-hal kudus, santa, khususnya dalam Ekaristi itu dibicarakan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 949. Ya. Persekutuan dalam hal-hal rohani ini yang pertama itu persekutuan dalam hal iman. Ya. Persekutuan dalam hal iman artinya iman orang beriman ialah iman gereja yang diterima dari para rasul. Ya kita sama, ya kita sama. Baik orang kudus, mereka yang berada di surga maupun kita yang sedang berziarah di dunia ini, iman kita tuh sama, yaitu iman yang diterima dari para rasul. Itu persekutuan iman. Yang kedua itu persekutuan dalam sakramen-sakramen. Artinya buah-buah semua sakramen diperuntukkan bagi semua orang beriman. Sakramen yang kita terima, kita yang sedang berziarah di dunia ini dengan orang kudus itu sama. Ya, itu 7 sakramen yang kita terima. Ya, dalam hal ini ada yang 6. Ya, dalam hal ini kita menerima 6 sakramen. Dalam gereja Katolik terdapat 7 sakramen. Yang kita terima itu 6 sakramen. Karena itu kita sama dalam hal sakramen itu sama. Baik kita yang sedang berziarah di dunia ini maupun mereka yang sudah berada di surga atau yang disebut santo. Yang berikut persekutuan dalam karisma-karisma dalam persekutuan gereja. Ya ini juga sama, karisma-karisma itu juga sama. Ya, baik kita maupun mereka juga sama. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, itu ada semua. Yang ketiga, segala sesuatu adalah milik mereka bersama. Ya, itu dibicarakan dalam Kisah Para Rasul. Artinya, seorang Kristen adalah bendahara harta pusaka Tuhan. Ya, kita sama. Yang berikut persekutuan dalam cinta. Artinya tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ya. Baik orang kudus maupun kita itu sama. Ya. Beberapa poin tentang persekutuan dalam hal rohani itu apa yang ada pada mereka ada juga pada kita dan apa yang ada pada mereka juga ada pada kita. Itu berkaitan dengan persekutuan dalam hal-hal rohani atau kesamaan aspek rohani yang sama dan kita itu apa-apa. Ya. Yang kedua, yang berikut kita melihat tentang persekutuan orang-orang kudus atau santi. Ya, santi. Gereja yang satu memiliki 3 status yang saling berhubungan. Ingat, gereja yang satu itu memiliki 3 hubungan. Gereja yang satu.
Yang pertama, mereka yang berziarah di dunia ini itu kita yang masih hidup. Ya, kita yang masih hidup. Yang kedua, mereka yang dimurnikan setelah mengakhiri kehidupan di dunia ini. Ya, dimurnikan. Itu mereka yang berada di api penyucian, ya. Pada saudara, sahabat kenalan kita yang sudah mengakhiri hidup di dunia ini. Yang ketiga, mereka yang menikmati kebahagiaan surgawi, ya. Mereka yang sudah dimurnikan, yang berada dalam kerajaan surga, yang sudah menikmati kebahagiaan surgawi. Itu Santo Santa. Jadi ada tiga, ya. Karena itu ada tiga yang saling berhubungan, kita yang sedang berziarah di dunia ini, mereka yang sudah meninggal, dan mereka yang berada di surga. Ya. Ketika tiga hal itu kita saling mendoakan, ya, saling mendoakan. Karena itu setiap tanggal 1 dan 2 November itu kita merayakan. Yang pertama itu kita merayakan orang kudus, yang kedua para arwah. Itu yang kita doakan setiap bulan November. Yang pertama, persekutuan atau komunio juga mencakup dua segi sekaligus. Ya, sekaligus. Yang pertama, persekutuan dalam dan dengan Kristus. Yang kedua, persekutuan dalam dan dengan gereja. Artinya kepada Kristus dan kepada gereja juga. Yang kedua, persekutuan gereja mencakup. Ya, ini persekutuan gereja. Persekutuan ini tampak jelas dalam Ekaristi atau komunio. Umat menerima tubuh Kristus berarti bersatu dengan Kristus. Tubuh Kristus itu satu dan sesama berarti umat bersatu dalam gereja. Umat menerima tubuh Kristus, ya, tubuh Kristus kita berbentuk bundar. Ya, berbentuk bundar, tidak segitiga, tidak segelima atau lebih dari itu, tapi tubuh Kristus itu berbentuk bundar. Yang kita terima itu berbentuk bundar, artinya kita bersatu bersama Kristus. Ya. Yang berikut persekutuan gereja. Persekutuan gereja itu terdapat beberapa poin. Yang pertama, doa syafaat para kudus. Ya, doa syafaat para kudus ini, mereka yang telah menikmati kebahagiaan di surga tidak pernah berhenti menjadi pengantara kita di hadirat Bapa dengan doa-doa mereka bagi kita. Ya. Doa syafaat para kudus. Artinya mereka yang sudah menikmati kebahagiaan di surga tidak pernah lupa, bahkan mereka selalu mendoakan kita. Bapa dengan doa-doa mereka bagi kita. Ya. Yang kedua, gereja di surga. Gereja di surga itu para kudus di surga. Dalam persekutuan dengan para orang kudus, kita merayakan kemenangan penghuni surga. Upaya persekutuan gereja dalam roh diteguhkan dengan mengamalkan cinta kasih persaudaraan. Ya, mereka yang ada di surga. Yang berikut di bumi, umat beriman yang masih berziarah di dunia ini, itu kita yang masih hidup. Yang keempat itu di tempat penantian mereka yang sudah meninggal dan masih menunggu kerahiman Allah untuk masuk surga. Persekutuan dengan yang telah meninggal. Gereja di dunia menyadari sepenuhnya persekutuan dalam seluruh tubuh mistik Kristus. Sejak masa pertama agama Kristiani, gereja dengan sangat khidmat merayakan kenangan mereka yang telah meninggal. Gereja mendoakan mereka yang sudah meninggal supaya dilepaskan dari dosa-dosa mereka, maka gereja juga mempersembahkan kurban-kurban silih bagi mereka. Itu dibicarakan dalam Lumen Gentium artikel 50. Jadi di situ, ya, dalam gereja itu memiliki 3 sisi kehidupan. Ya, kita yang masih berziarah di dunia ini, ya, mereka yang sudah menikmati kebahagiaan surgawi, dan yang ketiga itu mereka yang masih berziarah, ya, di api penyucian. Ya, ketiga aspek ini, ketiga dimensi kehidupan ini kita saling mendoakan. Ya. Bagi kita yang sudah meninggal, yang masih hidup, kita mendoakan saudara kita, sahabat kenalan kita yang sudah meninggal, supaya dosa-dosa mereka diampuni, dan juga mereka yang ada di surga itu selalu mendoakan kita yang masih berziarah di bumi ini. Ya.
Yang berikut gereja sebagai communio sanctorum. Ya, gereja sebagai communio sanctorum. Gereja lokal dan gereja universal disatukan dalam kesamaan iman, peribadatan, dan tata kepemimpinan. Yang pertama, gereja universal bukanlah kumpulan sejumlah gereja lokal, dan gereja lokal bukanlah bagian dari gereja universal. Yang kedua, gereja universal hadir dan ada dalam gereja lokal. Gereja lokal menghadirkan gereja universal. Itu gereja sebagai communio sanctorum. Baik itu tentang makna persekutuan para kudus. Berikut kita lihat bersama tentang proses kanonisasi dalam gereja Katolik. Proses kanonisasi Santo Santa dalam gereja Katolik. Yang berikut proses kanonisasi. Apabila seseorang yang hidupnya baik dan dianggap kudus atau dianggap martir meninggal dunia, maka biasanya uskup diosesan memprakarsai proses penyelidikan. Ini proses kanonisasi itu apabila seorang dianggap kudus dan dianggap martir, uskup setempat atau uskup diosesan dapat memprakarsai proses penyelidikan. Penyelidikan siapa? Penyelidikan tokoh tersebut yang dianggap kudus atau martir. Salah satu unsur penyelidikan adalah apakah satu permohonan khusus atau mujizat telah terjadi atau dikabulkan setelah doa-doa dilakukan permohonan oleh calon santo atau santa ini. Ya. Maksud dari poin kedua ini, penyelidikan berlangsung itu setelah santo atau santa yang menjadi perantara doa kita itu apabila kita sendiri mengalami mujizat setelah kita mendoakan lewat perantaraan santo santa sesuai dengan kepercayaan kita. Yang berikut proses kanonisasi bisa memakan waktu bertahun-tahun dan bukan merupakan proses yang mudah. Ya, berkaitan dengan proses kanonisasi ini memang tidak mudah, bahkan memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi justru dalam proses inilah terlihat kuasa Allah yang sungguh-sungguh kepada calon atau santa tersebut. Melalui mujizat yang diisyaratkan terjadi pada saat orang itu telah bertahun-tahun meninggal dunia, yaitu melalui permohonan doa syafaat orang kudus tersebut. Jadi tidak mudah ya, tidak mudah dan tidak semudah yang kita pikirkan proses kanonisasi itu. Ya. Yang berikut kita lihat tahap-tahap kanonisasi. Yang pertama itu pelayan Tuhan, hamba Allah atau servant of God. Ya. Yang dimaksudkan ini siapa? Calon santo santa yang diyakini memiliki kesalehan dan imannya. Ya, mereka ini masuk dalam tahap pelayan Tuhan, hamba Tuhan atau hamba Allah, atau dalam bahasa Inggris itu servant of God. Yang berikut tahap ini dimulai dari keuskupan setempat ya. Keuskupan setempat itu dapat mengajukan supaya santo santa tersebut itu proses penyelidikan dapat dilanjutkan atau dilakukan secara terus-menerus. Berikut penyelidikan ini dilakukan 5 tahun setelah orang tersebut meninggal dunia ya. Setelah orang tersebut meninggal dunia itu proses kanonisasi itu dapat dilakukan. Tapi dalam gereja Katolik itu ada beberapa tokoh itu yang dilakukan di saat dia masih hidup. Ya. Di saat dia masih hidup. Bahkan dia disebut santo santa saat dia masih hidup. Tidak selamanya menunggu setelah ia meninggal. Itu tahap pertama. Ya. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan atau hamba Allah. Tahap yang kedua itu yang pantas dihormati. Venerable, venerabilis, heroic in virtue. Ya, jadi ini tahap kedua. Bapak Paus mengumumkan teladan kebajikan dari pelayan Tuhan ini, yaitu yang berhubungan kebajikan ilahi dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dan juga kebajikan pokok, yaitu kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri, hingga sampai pada
tingkat yang heroik. Ya. Pada tahap ketiga ini, Bapak Paus ya, setelah menerima pengajuan dari uskup setempat, dia akan mengumumkan keteladanan atau kebajikan hidup dari santo santa yang dalam tahap kanonisasi. Tahap yang ketiga ini blessed atau beatifikasi. Beatifikasi adalah pernyataan dari gereja yang menyatakan bahwa kita dapat percaya bahwa sang pelayan Tuhan tersebut berada di surga. Ya, proses beatifikasi berarti pengakuan, pengakuan. Gereja mulai mengakui bahwa santo atau santa ini berada di surga. Karena itu kita dapat percaya kepadanya. Berikut, beatifikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu beatus, artinya yang berbahagia. Adalah suatu pengakuan atau pernyataan yang diberikan oleh gereja terhadap venerable sebagai yang berbahagia. Beatifikasi diberikan kepada orang yang dianggap telah bekerja sangat keras untuk kebaikan atau memiliki keistimewaan secara spiritual. Itu proses beatifikasi. Proses beatifikasi. Untuk menggelari seseorang venerable sebagai beata atau beato, beata itu perempuan ya. Perempuan, untuk beato itu sebutan untuk laki-laki. Diperlukan beberapa mujizat kecuali dalam hal kasus martir. Ya, martir itu berarti orang yang mengorbankan diri ya, mengorbankan diri demi imannya. Demi imannya, karena itu martir itu tidak selamanya itu menunggu mujizat ya, mujizat. Nah, dia sudah mengorbankan iman, nah kita mendoakan terus, bisa saja dalam waktu yang cukup lama itu dia proses kanonisasi. Untuk membuktikan bahwa sang venerable setelah berada di surga dan dapat mendoakan kita yang ada di bumi. Beberapa contoh santo santa dengan proses ini adalah Santa Hildegard dan Bingen, Santo Bruno, Santa Margaret dari Skotlandia, Santo Stefanus dari Hungaria, Santo Wenceslaus. Ya, itu beberapa santo atau santa yang melalui proses tersebut. Untuk bisa dinyatakan santo atau santa atau saint, dibutuhkan lagi satu mukjizat untuk menggelari seorang beato atau beata menjadi santo atau santa. Ya. Baik, kita perlu membedakan antara beato atau beata dan santa atau santo. Ya. Beata itu, beato atau beata itu sebuah gelar yang diterima sebelum ia menjadi santa atau santo. Ketika dia sudah diumumkan dalam gereja secara resmi, maka kita dapat menyebut bahkan dapat memanggilnya sebagai santa atau santo. Berkaitan dengan proses kanonisasi ini, selain melihat juga mujizat, karisma spiritual dari tokoh-tokoh tersebut, ya, gereja juga melihat berkaitan dengan karya-karya ya. Selama ia hidup, karya-karya apa yang sudah ia ciptakan, karya-karya apa yang sudah ditulisnya. Dengan demikian, dengan mengumpul karya tulisan-tulisannya, maka itu juga menjadi salah satu syarat ya. Syarat untuk proses kanonisasi. Kanonisasi dalam gereja Katolik ya, seperti itu. Baik, itu saja beberapa poin penting yang dapat kita lihat bersama, dapat kita dalami bersama. Semoga dengan materi ini, pendalaman ini dapat membantu kita semakin mengenal para kudus, orang kudus dalam gereja Katolik. Sekian dan terima kasih.